Salam sehat dan bahagia, salam merdeka belajar. Perkenalkan, nama saya G. Ayu Hendrastuti, saya CGP Angkatan 7. Berikut akan saya tayangkan demonstrasi kontekstual refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Demonstrasi kontekstual refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Guru harus berpihak pada murid. Sebagai guru penggerak, harus bisa menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, sehingga bisa menumbuhkan karakter positif yang kuat. Dalam menyelenggarakan pendidikan yang berpihak pada murid, guru bisa menerapkan trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadyo Mangunkarso, Tutmuri Handayani. Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yang pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti, berhamba pada anak. Pendidikan sebagai tuntunan artinya bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kodrat alam dan kodrat zaman artinya bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Budi pekerti artinya keselarasan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh. Berhamba pada anak. Pendidik yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi murid. Relevansi program sekolah terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kami rangkum ke dalam 4 bagian. Yang pertama adalah ekstrakurikuler, kemudian program literasi, yang ketiga adalah program motivasi, dan yang keempat adalah program proses pembelajaran. Ekstrakurikuler, kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pendidikan yang mengarah ke pembentukan karakter senantiasa diperkuat dan digalakkan di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler juga sangat mendukung suatu proses pembentukan karakter siswa sejak awal. Apapun bentuk ekstra yang diikuti, paling tidak siswa bisa belajar untuk berkomunikasi dengan teman sejawat, melatih mental, dan tentunya belajar cara berorganisasi yang benar. Ekstrakurikuler di sekolah kami terdiri dari ekstra teater, ekstra fotografi, ekstra klub sekretaris, ekstra klub akuntansi, ekstra tari, dan olahraga. Literasi. Tujuan adanya budaya literasi diharapkan masyarakat dapat lebih memahami suatu informasi hingga membentuk pola pikir kritis sehingga masyarakat memiliki wawasan yang luas serta pendidikan yang berkarakter baik. Sekolah kami berpredikat Sekolah Aktif Literasi Nasional. Dan kami telah menghasilkan 1 buku, di antaranya adalah buku puisi Dari Hati ke Diri, Dari Diri ke Sekitar. Ini adalah buku puisi dari siswa-siswi SMK Saraswati 1 Denpasar. Kemudian kami juga mendapatkan predikat juara 2 dalam festival literasi. Seminar motivasi. Seminar sukses berkarya sejak muda untuk para peserta yang ingin membangun karir di usia muda. Para peserta diajak untuk lebih mengenal sekaligus memaksimalkan setiap kekuatan yang ada di dalam dirinya masing-masing.
Para peserta juga didorong untuk meningkatkan sikap dan perilakunya serta fokus pada tujuan dan cita-cita yang diimpikannya. Para peserta juga diajarkan cara menjaga pribadi yang proaktif, peduli, jujur, tanggung jawab, dan pantang menyerah. Metode pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan metode diskusi untuk menanamkan nilai-nilai berpikir kritis, berpikir logis, belajar menghargai pendapat teman, tidak memaksakan pendapat, berani menyampaikan pendapat dengan santun, menggunakan bahasa yang komunikatif, tidak emosional, belajar menahan diri, dan saling menghargai. Tantangan. Kompetensi diri, faktor peserta didik, dan fasilitas pendukung. Solusi: program sekolah, pelatihan, BIMTEK, dan program literasi. Atas tantangan tersebut, saya berusaha untuk memecahkan dengan cara melakukan beberapa pelatihan BIMTEK dan literasi. BIMTEK asesor oleh BNSP, kemudian pelatihan oleh BBPP MPV Bispar, kemudian mengikuti juga workshop oleh P4TK, kemudian juga menghasilkan buku Sebelum Sunyi Memeluk Kembali. Ini sebuah buku puisi karangan saya sendiri. Berikut adalah cipta puisi karya G.Ayu Hendrastuti. Untukmu generasi cemerlang, karya G.Ayu Hendrastuti. Sepasang sepatu biru berdiri dekat bangku, dengan tulus dan sabar memberi tuntunan dan pelayanan terbaiknya. Menghamba pada siswa, menemukan potensi sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, agar tercapai bahagia dan selamat setinggi-tingginya. Sepasang sepatu biru berdiri dekat bangku, menyadari bahwa peradaban generasi yang seutuhnya terletak pada genggamannya, agar tulisan-tulisan suram dapat ditebalkan sempurna, agar benih-benih yang ditanam dapat tumbuh menjadi unggul dan utama. Sepasang sepatu biru melangkah pulang, rindu untuk kembali datang, rindu untuk memberi teladan dan semangat, rindu untuk memeluk dengan hangat. Sepasang sepatu biru melangkah tenang. Aku kan selalu datang untukmu, generasi cemerlang.